Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Aditya dengan NIM 03191064, program studi teknik mesin. Di sini saya akan mempresentasikan uji hardness dari material teknik. Secara singkat, uji hardness sendiri merupakan sifat mekanik dari suatu material. Uji hardness dipakai untuk mengetahui kekerasan suatu material yang penggunaannya akan mengalami pergesekan dan deformasi plastis. Deformasi plastis sendiri di suatu keadaan dari suatu material ketika material diberikan gaya, maka struktur mikro dari material tersebut sudah tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Artinya, suatu struktur tersebut tidak dapat kembali lagi ke bentuk muasalnya. Secara ringkasnya, uji hardness itu merupakan kemampuan suatu material untuk menahan beban, indentasi, atau penetrasi penekanan. Di dunia teknik sendiri, uji hardness ada 3 yang diujikan, yaitu dynamic hardness, kekerasan goresan, di mana pengujian kekerasan dengan mengukur tinggi pantulan dari bola baja atau intan yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Yang kedua, indentation hardness, yaitu kekerasan lekukan. Pengujian kekerasan terhadap bahan dalam menentukan kekerasannya dilakukan dengan indentasi atau bekas penekanan pada benda uji sebagai reaksi dari pembebanan tekan. Yang ketiga ada stretch hardness, kekerasan goresan. Pengujian kekerasan terhadap bahan dalam penentuan kekerasannya dengan mencari kesebandingan bahan yang dijadikan standar pengujian. Di dunia teknik sendiri, umumnya pengujian kekerasan ini menggunakan 4 macam metode kekerasan. Yang pertama ada metode uji Brinell. Tujuan metode uji Brinell ini untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan terhadap bola baja yang ditekan pada permukaan material uji. Idealnya, pengujian Brinell diperuntukkan untuk material yang memiliki permukaan yang kasar dengan uji berkisar 500 sampai 3000 kg. Biasanya indentor atau bola baja telah dikeraskan dan diplating atau terbuat dari bahan karbida tungsten. Seperti gambar di samping, ini salah satu gambar atau ilustrasi pengujian dari Brinell. Untuk rumus atau persamaan yang digunakan dalam metode Brinell adalah HB 2F per D per 2 D besar dikali D besar, buka kurung D besar, dikurangi akar dari D besar kuadrat min D kecil kuadrat tutup kurung. Di sini HB merupakan nilai kekerasan dari Brinell. Untuk F besar, beban yang diterapkan dalam bentuk kilogram. Untuk D besar, diameter bola identor dalam milimeter. Untuk D kecil adalah diameter lekukan milimeter. Yang kedua ada metode uji Rockwell. Tujuan uji kekerasan metode Rockwell untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan terhadap bola baja ataupun kerucut instan yang ditekankan pada permukaan material uji. Untuk mencari besarnya nilai kekerasan dengan menggunakan metode ini, dapat kita lihat dari gambar di sebelah, gambar pengujian Rockwell. Pada gambar ini terdapat langkah 1, yaitu benda uji ditekan oleh identor. Benda uji ditekan oleh identor dengan beban minor atau minor load F0. Beban minor load F0. Setelah itu ditekan dengan beban mayor. Yang langkah kedua ditekan oleh beban mayor atau major load F1 pada langkah yang kedua ini. Untuk langkah selanjutnya beban mayor diambil sehingga yang tersisa adalah minor load, di mana pada kondisi 3
ini pada kondisi 3, identor ditahan seperti kondisi pada saat total load F pada gambar pengujian Rockwell. Besarnya minor load maupun major load tergantung dari jenis material yang akan diuji. Jenis-jenis ada pada tabel yang saya sediakan di slide selanjutnya. Untuk persamaan dari uji hardness, untuk persamaan yang dipakai dalam uji hardness metode Rockwell merupakan R sama dengan E besar dikurangi E kecil, di mana E kecil adalah jarak antara kondisi 1, kondisi gambar yang tadi, dan kondisi 3 yang dibagi dengan 0,002 mm. 0,02 mm ini dari tabel Rockwell Hardness Scale. Untuk E besarnya, jarak antara identor saat diberi minor load dan zero refresh lainnya untuk tiap jenis identor. Untuk HR, besarnya nilai kekerasan dengan metode hardness. Yang seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tabel Rockwell Hardness Scaling. Untuk metode yang ketiga adalah Vickers. Tujuan uji kekerasan metode Vickers untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan terhadap identor intan yang cukup kecil dan membentuk geometri berbentuk piramid. Beban yang dikenakan di uji Vickers ini umumnya lebih kecil dibanding dengan Rockwell ataupun Brinell, antara 1 sampai 1000 gram. Angka kekerasan Vickers didefinisikan sebagai hasil bagi dari beban uji dengan luas permukaan bekas luka tekan dari identor yang dikalikan dengan sin 136 derajat per 2. Seperti yang dilihat pada gambar bentuk identor Vickers ini, yaitu 136 derajat, yaitu sin dibagi 2. Dan ini ilustrasi gambar pengujian Vickers-nya. Untuk persamaan yang dipakai metode Vickers ada tiga, yaitu HF, HV per V per A dikalikan sin 136 derajat dari sananya per 2, ini persamaan 1, atau HV per F besar kali sin dikali 136 derajat dibagi 2 per E kuadrat per 2, atau bisa juga HV sama dengan 1,854 F per D kuadrat. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Untuk HV adalah angka kekerasan Vickers. Untuk F besarnya merupakan beban yang dalam satuan kilo, dan D-nya dikecil diagonal dalam satuan massa milimeter. Yang terakhir ada metode uji micro hardness atau Knuth hardness. Tujuan metode micro hardness atau disebut Knuth hardness testing merupakan pengujian yang kekerasannya memiliki nilai rendah. Knuth biasanya digunakan untuk mengukur material yang getah seperti keramik. Seperti dilihat sebelah kanan, ini merupakan gambar bentuk identor Knuth-nya. Untuk persamaan yang dipakai dalam micro hardness atau Knuth hardness merupakan HK sama dengan 14,2 F per I kuadrat, di mana HK adalah angka kekerasan Knuth dan F besarnya adalah beban dengan satuan massa kilogram,
dan I-nya panjang dari identor dengan satuan massa milimeter. Dalam langkah uji hardness melalui metode-metode yang saya sebutkan, saya mengambil contoh di sini adalah ada prosedur metode Brinell saja dan Vickers saja. Untuk selebihnya bisa dicari sendiri. Untuk metode Brinell, prosedurnya yang pertama spesimen uji harus rata, halus, ketebalan minimal 6 mm. Yang selanjutnya dapat ditumpu dengan baik dan permukaan uji harus horizontal. Yang selanjutnya identor atau bola baja yang digunakan adalah yang sudah keras. Nomor yang keempat, bila material atau bahan yang sangat keras sampai 650 BHN, maka digunakan bola dari karbida tungsten. Yang kelima, syarat perbandingan P atau D2, di mana 30 digunakan untuk baja, 10 untuk digunakan untuk tembaga, dan 5 untuk aluminium. Yang terakhir, pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan identor pada permukaan spesimen selama 10-15 detik. Yang selanjutnya ada metode Vickers. Yang pertama, metode Vickers. Spesimen uji harus rata, dapat ditumpu dengan baik, dan permukaan horizontal. Selanjutnya, identor yang digunakan piramid intan yang beralas bujur sangkar dengan sudut puncak antara dua sisinya adalah 136 derajat. Yang selanjutnya, pada dasarnya semua beban bisa digunakan, kecuali untuk plat yang tipis harus digunakan beban yang ringan. Yang keempat, pengujian kekerasan dilakukan dengan menekan identor pada permukaan spesimen dengan waktu selama 10-15 detik. Nilai kekerasan pengujian dinyatakan dalam satuan Vickers Diamond Pyramid Hardness yang dihitung berdasarkan diagonal indentasi. Di sini saya mengambil salah satu contoh soal di mana soal itu berbunyi seorang melakukan uji kekerasan pada sebuah logam dengan alat uji Rockwell. Alat ujinya Rockwell dengan menggunakan identor itan dan identor bola. Dengan kedalaman penetration beban utama adalah sekian 0,078, maka angka kekerasan Rockwell adalah, di sini bisa kita ketahui hanya adalah 0,078 dan E-nya karena identor itan seperti tabel yang saya tunjukkan tadi, maka E-nya adalah 100. Maka E-nya adalah 100 identor itannya. Dan untuk identor bolanya dalam tabel adalah 130. Maka bisa kita gunakan rumus HR. Maka yang ditanyakan adalah HR-nya. Untuk menjawab permasalahan ini, yang pertama harus kita cari adalah mengukur kedalaman penetrasi yang sama jika menggunakan identor. Maka kita pakai rumusnya HR sama dengan E dikalikan dengan H per 0,0002. Angka-angka tersebut dimasukkan saja, langsung dihitung, maka diperoleh 100 per 39, maka HR-nya 61 HR. Yang selanjutnya, mengukur kedalaman penetrasi yang sama jika menggunakan identor bola. Rumusnya sama saja dengan menggunakan identor, di mana HR sama dengan E dikalikan H per 0,02. Yang sisanya tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Yang perlu diganti hanyalah massa dari identor bola dan identor satunya. Maka jika dihitung didapatkan 1230 minus 39. Ini saya langsung saja. Dan yang didapatkan HR-nya adalah 91.
61 HR. Baik, sekian dari video saya tentang uji harness. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.